Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Noviah Pramudiasari, CGP Angkatan 8 SMK PGRIU Kabupaten Grobogan. Kali ini saya ditemani dengan Bu Nina. Beliau adalah guru matematika, yaitu di sekolah yang sama dengan saya, yaitu SMK PGRIU. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Novi bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Nanti di percakapan ini saya akan bertanya-tanya tentang prosesnya kegiatan belajar nanti Bu di kelas gitu ya Bu. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas, tujuan dari melakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita harus melakukan percakapan ini, yaitu percakapan praobservasi sebagai persiapan awal Ibu sebelum nanti kita melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang nanti akan saya sampaikan kepada Ibu, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di kelas? Iya, Bu Novi, untuk tujuan pembelajaran nanti yang pertama kita menemukan konsep deret geometri dengan benar. Yang kedua, menentukan rumus jumlah n suku pertama dari deret geometri dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jumlah n suku pertama dari deret geometri dengan baik. Yang keempat, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret geometri dengan baik. Begitu Bu? Baik Bu, intinya dari tujuan pembelajaran itu Ibu ingin mengeksplor lagi tentang deret geometri gitu ya. Dan kira-kira Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai di kelas nanti? Untuk area perkembangan nanti yang ingin dicapai yaitu dua Bu, pengetahuan dan keterampilan siswa. Baik Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, dari strategi pembelajaran, kemudian model dan metode seperti apa yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti. Baik, untuk rancangan pembelajaran yaitu strategi pembelajaran nanti berdiferensiasi Bu, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya ingin membagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan dan keterampilan siswa sehingga kelompoknya itu menjadi kelompok yang heterogen seperti itu. Dan kita nanti bisa melihat keaktifannya siswa. Untuk model pembelajaran sendiri itu adalah PBMJ dengan metode karena sudah dibentuk di dalam kelompok-kelompok, nanti dengan metode diskusi kelompok, penugasan maupun tanya jawab seperti itu. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan nanti adalah LKPD, ada PPT, laptop, proyektor, serta LCD seperti itu Bu. Lengkap sekali Bu. Ya. Karena ini memberikan hasil yang maksimal, jadi ya harus diusahakan maksimal ya. Baik Bu. Kira-kira nih Bu, untuk di kelas nanti kapan Ibu akan melakukan pembelajaran nanti di kelas? Ya, untuk pembelajaran nanti kita lakukan Rabu depan ya Bu, tepatnya di jam pertama dan kedua. Untuk kelasnya untuk 11 TKJ. Baik, jadi Rabu depan gitu Bu. Nanti Rabu depan saya akan datang di kelas Bu Nina, saya akan melakukan supervisi di kelas dan melihat kemudian catat hal-hal yang terjadi di dalam kelas itu. Nanti setelah Bu Nina melakukan kegiatan observasi
atau kegiatan di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu, namanya itu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik gitu ya Bu. Nanti dalam kegiatan pasca observasi nanti ada pengajar praktik. Sebelum kita akhiri Bu, mungkin apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, saya mendapatkan gambaran ya dari media yang akan digunakan nanti dan untuk persiapan dalam pembelajaran hari Rabu depan nanti. Baik Bu, itu Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih kembali. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas nanti Ibu, dan kegiatan di Rabu depan. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Langsung udah duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seperti ini. Jika ada suatu segitiga, nanti itu akan disusun dengan korek api. Berapa jumlah korek api yang dibutuhkan untuk menyusun segitiga tersebut? Nah, kalau kalian enggak, gimana jika setuju? Enggak, ya. Nah, tetap ya, pada suasana seperti ini tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, jangan lupa jaga kesehatan karena musimnya itu adalah pancaroba ya. Nah, bisa kita lanjut? Hasilnya apa yang dimaksud dengan barisan dan deret? Ayo, silakan. Ya, sudah jadi? Ya, Mas. Barisan telah ulang undangan dari kiri ke kanan dan tersusun dengan pola tertentu. Jangan deret. Dan setelah urutan undangan dari berjumlah 10 dari suatu barisan. Ya, betul ya. Sudah bisa membedakan antara barisan dan deret karena pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika, sudah belajar tentang barisan geometri dan sekarang kita akan belajar tentang deret geometri. Nanti perhatikan video ini, di dalam video ini nanti kita akan dapat menemukan konsep deret geometri. Silakan dilihat dulu ya. Sudah ya, dari video itu nanti kita akan tahu saat kita diskusi bagaimana menentukan atau menemukan rumus SN dari deret geometri. Nanti Bu Nina akan membagi menjadi kelompok-kelompok yang sudah dibagi di WA ya, di grup WA. Nanti silakan kalian berkelompok. Untuk penilaiannya tetap 3. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, di mana di dalam diskusi harus saling aktif, betul. Yang kedua nanti pengetahuan dan keterampilan. Di dalam pengetahuan nanti Bu Nina akan kasih kuis. Bu Nina ingin tahu seberapa paham kalian dalam pembelajaran kali ini. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tetap semangat? Semangat. Silakan ambil kertas untuk nanti ditulis untuk hasil diskusi. Sekarang Bu Nina akan membagikan KKPD. Yuk diambil kertasnya. Kelompok. Ya, gabung. Yuk. Ini kelompok. Ayo kelompok 1, ayo cepat gabung. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya, dikerjakan diskusinya. Kalau ada memang kesulitan boleh tanyakan pada Bu Nina. Jadi mulai, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ada kesulitan nggak? Belum? Ya, bagus. Ini ada kesulitan? Ya. Untuk kelompok 1, ada kesulitan? Ya. Ya. Gimana? Ya, yang ditulis nanti berarti hasilnya. Ini nanti ditulis, itu dipresentasikan hasilnya ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tulisannya agak besar sedikit supaya nanti terbaca ya. Ada kesulitan enggak? Tidak. Lebih gampang lagi ya. Ya. Nanti semua kelompok harus yang maju ya, harus kompak saat maju. Kalau ada teman yang bertanya nanti harus bisa menjawab. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, semuanya harus siap, harus kompak. Saat temannya maju harus bisa menjelaskan. Ayo siapa yang mau maju dulu? Kelompok
ketentuan jika U1, U2, U3 SN pada barisan geometri, maka SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. Ya, dari diskusi ini kita peroleh konsep bahwa SN itu sama dengan A kali 1 meter pangkatnya dibagi 1 meter. Di dalam ajaranku tidak boleh pakai benar ya. Nah, setelah diskusi tadi boleh, kalau ini tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Novia Pramudiasari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Saya masih ditemani Bu Nina sebagai guru yang telah diobservasi di kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Semangat ya Bu. Baik, di pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana Ibu perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung? Ya, untuk pembelajaran saat itu saya merasa terganggu karena biasanya tidak ada yang melihat, sekarang ada yang melihat, tetapi pembelajaran itu alhamdulillah berjalan dengan lancar seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik. Bisa ceritakan kembali Bu untuk area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, yang pertama tahapannya itu kita membuat perangkat pembelajaran ya Bu. Yang kemudian itu arah pengembangannya itu nanti kita ambil dari pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk pengetahuan sendiri nanti akhirnya di dalam diskusi itu siswa dapat merumuskan barisan dan deret geometri. Sedangkan untuk keterampilan karena kita metodenya berdiskusi, siswa pada akhirnya dia berani menyampaikan pendapatnya dari diskusi itu tentang akhirnya nanti menemukan rumus barisan dan deret geometri, walaupun awalnya mereka malu-malu tetapi mereka mempunyai keberanian seperti itu. Luar biasa ya Bu. Dengan diskusi mereka bisa jadi lebih aktif. Iya. Baik. Nah, menurut Ibu sejauh mana
sudah lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Untuk area pengembangannya itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit kekurangan seperti itu. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik ya Bu, Iya. sudah sesuai, tetapi masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang dialami kemarin itu siswa semuanya dalam kelompok itu belum bisa aktif karena mereka itu dalam kelompok besar, ada yang sibuk sendiri dan ada yang mungkin sudah aktif tetapi belum semuanya. Berarti kurang aktif gitu ya Bu? Iya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam proses belajar, mungkin hanya mengandalkan teman gitu ya Bu? Iya. Kira-kira Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka kurang terlibat dalam diskusi tersebut? Iya. Mungkin dalam pembagian kelompok itu ada jumlah siswa yang terlalu banyak di dalam setiap kelompok. Untuk kedepannya saya akan menggunakan pendekatan gaya belajar siswa Bu, sehingga dalam gaya belajar siswa itu nanti visual, auditori ataupun kinestetik siswa itu akan merasa lebih nyaman, sehingga nanti disesuaikan dengan kenyamanan itu mungkin anak akan bertanya. Nanti saya akan bertanya kepada anak agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu, dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin mereka bisa menjawab seperti itu karena sudah sesuai dengan belajar. Berarti itu rencana ke depannya ya Bu? Iya. Pada saat proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik gitu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ke depan bisa terrealisasi ya Bu, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Saya tunggu nih Bu cerita Ibu selanjutnya, apakah bisa terrealisasi atau tidak. Siap Bu. Kira-kira Bu kapan Ibu akan melakukan perubahan dan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk rencananya itu akan saya lakukan secepatnya dan dalam pembelajaran berikutnya Bu, karena ini adalah tantangan bagi saya membuat siswa semakin aktif dan kreatif seperti itu. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya kita bisa berbincang-bincang. Terima kasih banyak atas jawaban yang Ibu sudah sampaikan tadi. Baik, terima kasih untuk percakapan pasca observasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum